Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillahi adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidamillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan sehingga kita diberikan umur panjang, sehingga kita dapat hidup hingga saat ini. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menjelaskan apakah itu taklid dan ittiba. Dalam salah satu kitab yang bertemakan usul fikih karya Asy-Syaikh Abdul Hamid Hakim Al-Minangkabawi, beliau menjelaskan bahwasanya ijtihad adalah memaksimalkan usaha untuk memperoleh suatu hukum dengan cara menggalinya secara langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Ittiba adalah memperoleh pendapat orang lain dan kamu tahu di mana sumber pengambilannya. Sedangkan taklid yaitu mengambil pendapat orang lain tanpa tahu dalilnya. Ijtihad dalam urusan agama memang dianjurkan. Begitu juga dengan ittiba. Sedangkan taklid dalam urusan agama adalah tercela. Di sini beliau menjelaskan, membedakan antara istilah ittiba dan taklid. Beliau mengatakan taklid itu tercela dan memuji ittiba. Hal ini perlu diperjelas kembali, sebab salah satu ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah adalah bermadhab, yang mana tentu mengikuti para mujtahid. Maka di sini perlu dijelaskan kembali agar tidak terjadi kesalahpahaman. Di sini para ulama menjelaskan bahwasanya taklid dan ittiba itu memang berbeda. Secara umum syariat memang mengatakan taklid itu tercela karena hal itu memang ikut-ikutan tanpa tahu dalil. Apalagi jikalau taklid itu menyebabkan sikap fanatik dan perpecahan. Para ulama berpendapat dalam urusan kebolehan bertaklid dalam urusan agama, yaitu fan fikih. Menurut para ulama, yaitu boleh bahkan wajib bagi orang yang tidak mampu atau orang awam, dan haram bagi orang yang sudah mencapai derajat mujtahid. Ini perlu digarisbawahi bahwasanya bagi orang yang bukan mujtahid sekalipun ada beberapa keadaan di mana dia tidak boleh bertaklid. Yang pertama yaitu taklid dalam urusan agama. Yang kedua, taklid yang menyebabkan talfik, yaitu mencampur adukan pendapat, dan tatabu'ur rukhas, yaitu mencari-cari hukum gampang. Yang ketiga, taklid kepada pendapat yang belum terbukukan. Yang keempat, taklid kepada pendapat yang menurut para ulama pendapat tersebut keliru. Yang kelima, taklid kepada pendapat yang keafiliasiannya masih diragukan. Yang keenam, taklid kepada pendapat yang menyalahi ijma'. Oleh karena itu, jika ada ayat, hadis ataupun ucapan para ulama yang menyatakan bahwasanya taklid itu tercela, maka yang dimaksud adalah 6 poin di atas tadi. Bahkan ada pendapat ulama, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal, menyatakan termasuk
termasuk kualitas fikih seorang dianggap minim, yaitu ketika dia bertaklid dalam urusan agama. Sekalipun demikian, bagi seorang tidak boleh menyatakan bahwa taklid tercela, karena taklid dalam urusan fikih itu wajib bagi orang yang belum mencapai kedudukan ijtihad. Kemudian para sahabat pun bertaklid dalam urusan fikih. Mereka bertanya kepada para sahabat yang telah lebih lama mengkaji kepada Nabi Muhammad SAW. Maka jika dikatakan taklid itu tercela, maka sekian para sahabat yang bertaklid itu juga tercela. Dan ada juga para ulama awal dan akhir juga bertaklid kepada empat imam mazhab sekarang ini. Hadza minni yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah azan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Seger. Loh, kok sudah buka puasa? Kan belum waktunya. Di HP ku kan udah ada bunyi adzan, jadi aman dong. Ngawur, adzan di HP kan bukan jadi patokan. Makanya belajar fikih puasa di buku panduan lengkap fikih puasa karya Gus Ahmad Rifai. Di sini diterangkan bahwa adzan di masjid, TV dan radio ini sebenarnya bukan jadi patokan. Buku ini hadir dengan sistematis, lengkap dan dilengkapi sumber rujukan dari kitab-kitab fikih ala madhab Imam Syafi'i. Mulai dari syarat wajib puasa sampai tanya jawab seputar puasa ada di buku ini. Buku ini tersedia di distro Darul Hidayah. Buruan di. Oke, OTW order.